Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah akhwat, a'azzani wa azzakumullah, saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi atau mengambil sikap yang berbeda dengan orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Ayat Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah jahiliyah yang ke-23. Betul? Yang 23 ya. Jadi masalah jahiliyah yang ke-23, kesimpulannya orang-orang jahiliyah tertipu oleh dunia. Nah, ini. Orang-orang jahiliyah tertipu oleh dunia. Maksudnya apa? Mereka menyangka bahwasanya dunia yang mereka dapatkan dari Allah menunjukkan bahwa Allah meridai mereka. Jadi mereka menyangka ketika mereka dapat dunia, harta, anak, kekayaan lainnya, mereka menyangka dengan itu berarti Allah meridai mereka, Allah mencintai mereka. Ini cara pandang orang jahiliyah, ya, menilai ini diridhoi kalau dia dapat dunia, ini tidak diridhoi karena tidak dapat dunia. Ya, ini jadi materialisme, ya, memandang sesuatu berdasarkan materi, harta. Nah, ini sifat jahiliyah yang kadang masih ada sampai zaman sekarang, ya. Menilai seorang benar atau tidak dilihat dunia, dia orang megang dunia atau enggak. Kalau enggak megang dunia berarti salah, kalau yang megang dunia berarti benar. Nah, ini cara pandang jahiliyah. Nah, itu masalah yang ke-23. Nah, sekarang kita masuk masalah ke yang 24. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, tarkud dukhuli fil haq idza sabaqahum ilaihi du'afa takabburan wa anafah fa anzalallah wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum, al-ayah. Masalah ke-24 kata Syekh, yang keempat, sifat jahil yang ke-24, tidak mau memasuki kebenaran, tidak mau memasuki kebenaran, tidak mau menerima kebenaran kalau kebenaran tersebut sudah didahului oleh orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Mereka tidak mau masuk ke dalam kebenaran jika kebenaran itu sudah didahului oleh orang-orang lemah. Kenapa mereka tidak mau? Takabburon, sebagai bentuk takabur. Takabur artinya merasa besar, sombong. Wa anafah, angkuh. Jadi mereka tidak mau menerima kebenaran kalau ternyata kebenaran ini sudah didahului oleh orang-orang du'afa. Wah, masa kalau ini kebenaran nggak mungkin didahului orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Nah, mereka nggak mau karena merasa diri mereka lebih besar, lebih tinggi. Nah, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di waktu pagi dan petang sedangkan mereka mengharapkan wajahnya. Nah, ini sifat jahiliyah yang ke-24, Bapak. Kesimpulannya, orang-orang jahiliyah tidak rela, tidak berselera untuk menerima kebenaran kalau kebenaran ini ternyata dipegang oleh orang-orang lemah. Nah, ini ya, ini kebiasaan jahiliyah. Kita baca syarahnya, penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan sini. Ahlul jahiliyah yarfudunal haq idza kana 'alai du'afa minan nas. Orang-orang jahiliyah akan menolak kebenaran kalau kebenaran ini diyakini oleh orang-orang du'afa, orang-orang lemah. Lemah dari siapa? Harta dan dunia. Bukan lemah iman, Bapak, ya. Karena yang kalau lemah iman ini tercela. Ya, tapi kalau lemah harta tidak, ya. Di sini orang-orang jahiliyah menolak kebenaran kalau kebenaran ini ternyata dijalankan, diyakini dan
dipegang oleh orang-orang lemah. Karena itu kata Syekh sini, walihadza qalu, karena itu mereka berkata, ahaula imannallahu alaihi min bainina, apakah mereka orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah di antara kita? Artinya, yakni maksudnya laisu aula bil jannati minna. Mereka tidak lebih pantas untuk mendapatkan surga daripada kami. Mereka tidak lebih pantas untuk mendapatkan surga daripada kami. Maksudnya apa? Nahnu aqdamu minhum, kami lebih apa? Lebih dahulu harusnya masuk surga daripada mereka, wa asyrafu minhum, dan kami lebih mulia daripada mereka. Haula'i du'afa ma lahum qimah wa la miqdar fil mujtama'. Mereka itu orang-orang lemah, tidak punya nilai dan harga di masyarakat. Nah, ini cara pandang orang jahiliyah ya. Jadi memandang seorang berdasarkan materi, Bapak ya. Ini cara pandang jahiliyah yang sekali lagi masih banyak menyebar di tengah-tengah kita. Kalau di tengah kaum musyrikin, kaum kafirin masih wajar. Tapi sayangnya ini menyebar di tengah kaum muslimin. Nah, ini sifat jahiliyah yang harus dibersihkan. Ya, ini sebenarnya sering kita lewati Bapak ya. Pernah kita di masalah jahiliyah keberapa mirip dengan ini sebenarnya, hampir sama. Syekh ulangi lagi karena mirip atau mungkin dalam rangka menekankan. Jadi mereka orang-orang jahiliyah mandang kebenaran. Kalau kebenaran diyakini dijalankan oleh orang-orang lemah, mereka nolak. Ya. Karena merasa orang-orang lemah ini nggak punya nilai, nggak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Wa qad raddallahu alaihim biqauli alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, alaysallahu bi'a'lama bisyakirin, bukankah Allah lebih tahu siapa orang-orang yang bersyukur? Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dapat apa? Hidayah dari Allah, siapa yang pantas dapat petunjuk dari Allah gitu. Fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal din illa liman ahab. Amma dunya fayu'tihim liman yasha'u min ahbabihi wa min a'da'i. Nah, ini juga pernah singgung oleh Syekh. Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Allah tidak memberikan agama ini kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Agama ini, agama apa maksudnya? Islam tidak diberikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Artinya apa? Ketika kita Bapak dapat mempelajari agama Islam, kita paham, kita bisa mengamalkannya. Ini tandanya Allah cinta, ya. Karena kalau agama ini hanya khusus Allah berikan kepada orang yang Dia cintai. Orang yang tidak Allah cintai tidak mungkin bisa memahami dan mengamalkan agama. Jelas Bapak ya? Gak mungkin ya. Orang yang apa? Yang Allah murkai tidak mungkin. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, khislatani la tajtami'ani fi munafiq, fiqhun fid din, husnul samtin wala fiqhun fid din. Ada dua sifat karakter yang tidak mungkin berkumpul pada diri seorang munafik. Ada dua sifat, dua karakter yang tidak mungkin terkumpul pada diri seorang munafik. Artinya dua-duanya nggak mungkin berkumpul. Mungkin kalau satunya saja ya, tapi kalau dua-duanya tidak mungkin. Apa itu? Akhlak yang baik dan mengerti agama. Ini dua sifat ini tidak mungkin ada pada diri seorang munafik. Nggak mungkin berkumpul dua, nggak mungkin. Kalau salah satunya mungkin, tapi kalau dua-duanya nggak mungkin. Berakhlak baik, lalu apa? Ngerti agama. Artinya Bapak, bisa jadi kita dapati ada orang munafik ya, berakhlak baik dalam tanda kutip, tapi dia tidak ngerti agama, bodoh dalam masalah agama. Atau bisa jadi kita nyaksikan ada orang munafik, paham masalah agama, dia bahkan hafal, tapi akhlaknya buruk. Jadi nggak mungkin orang munafik udah ngerti agama, akhlaknya baik, nggak mungkin. Pasti ada yang hilang salah satu dari keduanya. Nggak mungkin berkumpul. Yang berkumpul dua perkara ini hanya ada pada siapa? Seorang beriman, seorang mukmin, orang pilihan, orang yang Allah cintai. Apa ya?
Maka sekali lagi, kalau misalkan Allah memberikan kita karunia berupa apa? Bisa mempelajari Islam ini, memahaminya, bisa mengamalkannya, apalagi menyampaikannya, nah, ini tandanya Allah cintai kita. Bersyukur kita banyak memuji Allah. Ya Allah, saya bisa duduk di majelis ilmu, saya yang disampaikan oleh Ustadz ini saya paham, saya bisa mengamalkannya, bahkan saya bisa menyampaikannya kepada yang lain. Bergembiralah, pujilah Allah. Artinya di situ Allah mencintai kita, tanda bahwa Allah mencintai kita. Itu agama. Kalau kita bisa memahami agama, mengamalkannya, apalagi menyampaikannya, itu tandanya Allah mencintai kita. Itu agama. Adapun dunia, kata Syekh, maka dunia Allah berikan kepada orang-orang yang dia cintai dan juga kepada orang yang dia musuhi. Kepada siapa saja yang dia kendaki, baik itu dari kalangan orang-orang yang Allah cintai atau orang yang Allah musuhi. Musuh-musuh Allah, baik itu orang wali Allah maupun musuh Allah. Ini dunia. Kita bisa lihat dunia, kadang ada orang yang diberikan dunia dan dia orangnya soleh, ya kan? Ada orang soleh kaya raya, jabatannya tinggi. Tapi apakah orang soleh saja? Tidak. Ada juga orang pelaku maksiat, fasik, munafik, bahkan kafir tulen, tapi punya kekayaan yang melimpah, jabatan tinggi. Ini menunjukkan dunia diberikan kepada siapa saja. Maka jangan kita merasa langsung tinggi hati ketika, saya uangnya banyak, jabatan saya tinggi, padahal saya maksiat terus. Jangan. Itu memang dunia Allah berikan kepada siapa saja. Mau orang soleh, orang toleh, mau orang mukmin, orang kafir, mau orang yang taat, orang yang pelaku maksiat, semuanya dikasih dunia. Tapi kalau agama, bisa memahami agama, bisa mengamalkannya, bisa menyampaikannya, yang bisa melakukan ini hanyalah orang yang Allah cintai. Maka Bapak bersyukurlah kalau kita termasuk orang-orang yang Allah pilih, bisa duduk di majelis ilmu, bisa memahami ilmu, bisa mengamalkannya dan menyampaikannya. Nah, itu masalah yang ke-24 yang disebutkan Syekh, yaitu orang-orang jahiliyah tidak berselera untuk menerima kebenaran kalau itu diyakini dan dijalankan oleh orang-orang lemah, ya. Lalu berikutnya, al-mas'alatul khamisah awal 20, masalah yang ke-25. Sifat jahiliyah yang ke-25, al-istidlalu ala butlanihi bisabqid du'afa kaqauli law kana khairan ma sabaquna ilaih. Yaitu beralasan atau berdalil tentang batilnya sesuatu, dengan didahului oleh orang-orang lemah. Artinya ini batil karena dilakukan oleh orang-orang lemah. Ini sebenarnya mirip kan? Masih nyambung Bapak nih. Bahkan sampai, enggak sampai sini. Jadi masalah jahiliyah yang ke-24, 25 ini mirip. Enggak, 23, 24, 25 ini mirip ya. Jadi yang ke-25 ini berdalil tentang batilnya sesuatu dengan didahului oleh orang-orang lemah. Karena didahului orang-orang lemah. Ini salah karena ini dilakukan oleh orang-orang lemah. Nah, ini benar akan dilakukan oleh orang-orang kuat. Nah, ini. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan ucapan orang kafir zaman dahulu, lau kana khairan ma sabaquna ilaih. Kalau memang itu baik, tentu mereka tidak mendahului kami dalam hal itu. Kalau memang itu baik, maksudnya kalau memang beriman kepada Al-Quran itu baik, kalau memang Al-Quran beriman kepada Muhammad itu baik, tentu orang-orang lemah dan rendah itu tidak akan mendahului kita dalam hal ini. Kalau memang itu baik, kenyataannya itu tidak baik. Nah, ini maksud orang kafir, Quraisy dan semacamnya. Artinya, kalau memang baik, tentu kami yang duluan sebelum mereka. Nah, ini Bapak ya. Nah, kita baca lagi keterangan Syekh sini. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sini, min adati ahlil jahiliyah al-istidlalu ala butlani syai' bisabqid du'afa ilaih. Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah yaitu berdalil tentang batilnya sesuatu, berdalil tentang salahnya sesuatu karena itu didahului oleh orang-orang lemah. Ini salah
karena ini sudah dilakukan oleh orang lemah, itu maksudnya. Kama qala Allah Ta'ala 'anil musyrikin annahum yaqulun law kana khairam ma sabaquna ilaih. Sebagaimana Allah mengabarkan tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, bahwasanya mereka berkata, law kana khairam ma sabaquna ilaih. Kalau memang itu baik, tentu mereka orang-orang lemah tidak akan mendahului kami dalam hal itu. Artinya kami dulu yang melakukan itu sebelum mereka, ya. Yaqulun, mereka berkata, nahnu ahlu ma'rifah wa ahlu khibrah wa ahlu tafkir na'riful umur. Kami ini orang-orang yang punya wawasan, punya pengalaman, punya pemikiran, ya. Kami mengetahui berbagai perkara. Walamma ra'aina anna hadzal ladzi walima ra'aina anna hadzal ladzi ja'a bi Muhammad laisa qan taraknahu walamma maaf. Tatkala kami mengetahui bahwasanya ajaran yang dibawa Muhammad ini tidak benar, kami pun tinggalkan itu. Walau kana haqqan lasabaqna ilaih. Kalau memang ajaran Muhammad itu benar, tentu kami yang lebih dahulu melakukan itu, meyakini itu. Fatarkuna lahu dalilun ala annahu laisa haqqan. Ketika kami meninggalkan itu, ajaran Muhammad, ini dalil bahwasanya itu tidak benar. Karena apa? Mereka orang-orang berkedudukan. Ketika kami tidak ikut ini, kami berkedudukan. Kami tidak melakukan itu, berarti itu salah. Apapun yang kami tinggalkan, berarti itu salah. Apapun yang kami lakukan, itu benar. Karena kami orang punya kedudukan, Muhammad dan pengikutnya orang yang tidak punya kedudukan. Ini Bapak ya, ini cara pandang jahiliyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hadza min abtalil batil. Ini termasuk kebatilan yang paling batil. Apa istilahnya? Kebatilan yang paling batil. Kebatilan yang paling parah istilahnya gitu. Li'annal haq laisa tiba'uhu mauqufan 'ala tabaqatin minan nas. Kenapa cara pandang mereka itu batil? Karena yang namanya kebenaran, untuk mengikutinya tidak terbatas pada segolongan manusia. Artinya, oh ini kita bisa mengikuti kebenaran kalau diyakini golongan tertentu. Benar nggak seperti itu? Balit tiba'ul haq minnatun yamunnu Allahu biha 'ala man yasha'u min ibadihi wa yuwaffiquhu laha. Akan tetapi mengikuti kebenaran adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang telah Allah berikan taufik padanya. Artinya Bapak, perlu kita ketahui juga, ketika kita tahu kebenaran nih, lalu kita bisa mengikutinya, jangan menyangka ini karena apa? Kehebatan kita, nggak ada. Kita nggak ada apa-apanya. Kita bisa mengikuti kebenaran karena pertolongan dari Allah. Kalau Allah mau berkehendak, bisa saja kita tidak ikut kebenaran. Ya tidak? Betul tidak? Ya contohnya, saya menanya, apakah setiap orang yang melihat kebenaran pasti ngikuti? Saya tahu itu kebenaran, apakah mesti ngikut? Contohnya apa? Fir'aun. Fir'aun tahu tidak Nabi Musa itu benar? Tahu. Bahkan Allah sebutkan dalam surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum zulman wa 'uluwa. Fir'aun dan keluarganya, bala tentaranya, menolak mukjizat yang dibawa Nabi Musa. Padahal hati mereka meyakininya. Bayangkan. Ini kabar dari siapa? Mereka tahu Nabi Musa seorang nabi. Mereka tahu mukjizat yang dibawa Nabi Musa ini mukjizat dari seorang nabi. Tapi mereka tahu kebenaran, tapi tidak mengikutinya. Kalau tidak tahu kebenaran lalu tidak mengikutinya, ini mungkin wajar ya, ya kan? Ya, dan ini sangat mungkin terjadi kan. Saya tidak tahu kebenaran maka saya tidak ikuti. Ya, wajar. Tapi ini sudah ada kebenaran, tapi tidak diikuti. Kan mungkin aja kan? Maka nggak ada jaminan saya tahu kebenaran, pasti saya ikuti. Fir'aun buktinya. Tahu Nabi Musa itu seorang nabi dan rasul. Tahu bahwa mukjizat yang dibawa Nabi Musa nggak mungkin muncul dari seorang pendusta. Pasti muncul dari seorang nabi dan rasul. Tapi kenyataannya, apakah beriman? Tidak. Itu contoh pertama. Contoh kedua, Abu Thalib, paman Nabi tercinta. Dia
ketika dari kecil Nabi Muhammad kan diasuh oleh Abu Thalib sampai dewasa, remaja, dewasa sampai nikah, sampai akhirnya Nabi Allah angkat jadi Nabi dan Rasul. Nah, ketika Nabi Muhammad itu mendakwahkan, pertama ngajak Ali bin Abi Thalib dari keluarganya. Ali bin Abi Thalib anaknya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib menyaksikan anaknya diajak oleh Nabi Muhammad sholat. Apa yang kamu lakukan Muhammad? Oh, jelaskan. Ini saya dapat wahyu dari Allah begini. Apa reaksi Abu Thalib? Oh iya ya, dia ngakui tapi saya nggak mau ngikutin. Bayangkan, tahu kebenaran, tahu dia kebenaran. Jadi tahu yang dibawa oleh keponakannya ini adalah dari Allah, kebenaran dari Allah. Tapi sekali lagi, walaupun tahu, apakah dia ikut? Tidak. Maka Bapak-bapak, kalau kita pada hari ini tahu ini kebenaran, lalu kita bisa ngikutinya, jangan merasa ini karena kehebatan saya, karena kesolehan saya, karena ketaatan saya. Enggak. Itu murni pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Nah, Bapak, jadi kita kembali lagi. Orang-orang jahiliyah, mereka berdalil bahwasanya sesuatu batil kalau dilakukan oleh apa? Orang-orang lemah harta, lemah kedudukan. Nah, jadi kalau yang ini diyakini oleh orang lemah berarti batil. Ini diyakini oleh orang kuat berarti benar. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan sini, wa atba'ur rusul aktsaruhum minad du'afa. Para pengikut Rasul, semua Rasul, kebanyakan mereka dari kalangan du'afa, kalangan orang-orang lemah. Lihat, para pengikut Rasul rata-rata dari kalangan orang lemah, bukan orang-orang kuat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengabarkan ucapan orang-orang kafir kepada para nabi, saya lupa nabi siapa ini, anu minulaka wattaba'akal ardalun, apakah kami beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang rendah. Nah, lihat tuh, jadi para pengikut Rasul ternyata orang-orang yang dianggap rendah. Nah, jadi ini sudah sunnatullah ya. Dari zaman dahulu Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad pun begitu. Makanya ketika Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius, Kaisar Romawi, ditanya oleh Heraklius, "Asyrafun nas ittaba'u am du'afa'uhum?" Yang mengikuti orang yang mengaku Nabi itu siapa? Apakah orang-orang kuat atau orang-orang lemah? Jelas Bapak? Jadi ini Heraklius, Kaisar Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, yang mengikuti orang yang mengaku Nabi itu, siapa yang maksud mengaku Nabi di sini? Nabi Muhammad ya. Yang mengaku mengikuti Nabi itu, yaitu yang mengikuti Muhammad itu orang-orang kuat, orang-orang yang punya kedudukan atau orang lemah? Jawaban Abu Sufyan apa? Bal du'afa'uhum. Justru yang banyak mengikuti Muhammad, orang yang mengaku mengikuti Nabi itu adalah orang-orang lemah. Maka dalam hadis itu disebutkan, setelah Heraklius dapat jawaban Abu Sufyan, maka Heraklius pun berkata, wahum atba'ur rusul. Demikianlah pengikut para Rasul ya, sunnatullah. Inilah keputusan Allah, ketetapan Allah. Rata-rata pengikut para Rasul adalah orang-orang yang lemah. Kadang seringnya kedudukan mereka dipandang remeh. Ya, ini Bapak ya. Ini apa? Sunnatullah yang terjadi pada para pengikut Rasul. Lalu Syekh juga menyebutkan dalil lain bahwasanya pengikut Rasul rata-rata orang lemah. Nah, ini baru ucapan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, "Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna badiyar ra'yi, ay laysa 'indahum tafkir." Kaum Nabi Nuh berkata kepada Nabi Nuh, "Kami tidaklah melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang rendah di antara kami." Kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali mereka itu orang-orang yang rendah di antara kami, badiyar ra'i, mudah percaya. Maksudnya apa? Mereka tidak mau mikir, nggak cerdas katanya. Jadi gitu, merendahkan. Jadi merasa nih, kami punya kedudukan, kami cerdas. Mereka orang-orang rendah ini nggak cerdas gitu. Laisa indahum tafkir, mereka nggak punya ini nih, nggak mau berpikir.
Nah, kata Syekh sini, wa yaz'umuna annahum hum ahlut tafkir wa ahlul uqul. Nah, jadi mereka mengklaim, menganggap bahwasanya mereka lah orang-orang yang ini cerdas ya, punya apa kecerdasan itu, tafkir, bisa berpikir, bisa berpikir dan bisa memahami gitu loh. Falau kana ma ja'a bihi Nuhun haqqan ittaba'u ahlur ra'yi wal mala'u minan nas. Jadi menurut mereka, kalau memang yang dibawa oleh Nuh itu benar, kalau memang ajaran yang dibawa Nabi Nuh itu benar, tentu dia akan diikuti oleh orang-orang yang cendekiawan di kaumnya. Tapi kenyataannya orang yang dianggap cendekiawan tidak mengikuti Nabi Nuh. Yang ngikutinya malah orang-orang rendah. Bapak ya. Nah ini jelas Bapak ya. Nah jadi ini masih panjang, saya lewatin aja ke bawah. Kata Syekh ini, wa ghalibu man yattabil haq ad-du'afa wal fuqara. Keumuman, kebanyakan yang mengikuti kebenaran, seringnya kata Syekh ini, yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang lemah dan fakir, miskin. Ini kata Syekh nih, berdasarkan ayat-ayat tadi, Syekh menyimpulkan kebanyakan orang yang mengikuti kebenaran adalah orang-orang yang dianggap lemah dan miskin. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kira-kira? Kata Syekh, li'annahum laysa 'indahum takabbur. Karena rata-rata orang miskin dan lemah tidak ada pada diri mereka takabbur. Merasa apa? Nah, kalau orang punya kekayaan kan nyampein apa? Saya lebih tinggi daripada kamu, saya lebih kaya, kamu miskin kan? Saya jabatannya tinggi, kamu rendah. Ada takabur. Tapi kalau orang miskin kan nggak punya apa-apa, maka ketika kebenaran datang, oh, terima. Nah ini Bapak ya. Jadi inilah keistimewaan orang-orang lemah ya, karena mereka para pengikut Rasul dan mereka tidak punya sifat takabur, merasa diri lebih besar. Nah ini Bapak ya. Lalu kata Syekh, sedikit lagi di sini yang terkait dengan masalah yang ke-25, kata Syekh, falistidlal ala syai' bi annahu haqqun bittiba'il aghniya ilahu aw dawil jah wal istidlal ala annahu batilun bittiba'id du'afa hadza mi'yaru ahli jahiliyah. Berdalil tentang sesuatu bahwa itu benar, beralasan bahwa sesuatu itu benar karena diikuti oleh orang-orang kaya dan orang-orang kedudukan, ini cara pandang jahiliyah. Begitu juga beralasan bahwa sesuatu itu batil karena diikuti oleh orang-orang lemah, ini juga cara pandang jahiliyah. Maka kata Syekh, la yajuz an yattakhidha mizanan yuzanu bihi ma'rifatul haqqi minal batil. Karena itu tidak boleh menjadikan tadi sebagai timbangan untuk mengetahui kebenaran dengan kebatilan. Jadi untuk mengetahui kebenaran kebatilan nggak bisa pakai timbangan tadi. Timbangan tadi apa? Miskin, kaya, nggak bisa ya. Lalu kata Syekh, walihada yaqulul ulama, karena itu para ulama berkata, al haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafur rijalu bil haqq. Karena itu para ulama berkata, kebenaran tidak bisa diketahui lewat orang-orangnya, enggak. Akan tapi orang-orang dinilai bisa diketahui lewat kebenaran. Jadi kebenaran nggak bisa, oh ini benar karena si fulan gini, enggak. Oh ini salah kan, enggak begitu. Jelas Bapak ya? Jadi kebenaran tidak bisa dinilai lewat orang, kecuali kalau orangnya sudah pasti dinyatakan benar. Siapa? Nabi kita. Apapun yang dilakukan oleh Nabi kita pasti benar. Adapun selain Nabi, siapapun itu, termasuk para sahabat, misalkan Abu Bakar, Umar, semata-mata perbuatan Abu Bakar atau Umar tidak bisa dipastikan benar. Jelas Bapak ya? Kecuali kalau perbuatan Abu Bakar misalkan disetujui oleh para sahabat, ini pasti benar. Kenapa? Karena itu ijma, kesepakatan para ulama. Sedangkan kesepakatan para ulama ini dalil dalam syariat. Karena dalam hadis la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau umat, terutama zaman sahabat, seluruh sahabat
Misalnya Abu Bakar melakukan sesuatu, lalu para sahabat semuanya setuju, itu pasti benar. Apa ya? Tapi kalau misalnya perbuatan satu orang sahabat, yang lain punya pendapat lain, nah ini belum tentu. Nah, jelas apa ya? Ya para sahabat banyak dalam masalah ini, dalam masalah apa? Fikih kadang mereka beda pendapat. Maka nggak bisa kita pastikan ini benar kecuali kita lihat dalilnya. Padahal ini sahabat. Kita lihat dalilnya, apa dalilnya? Kalau dalilnya kuat, ya kita ambil pendapat sahabat ini, yang B ditinggalkan. Nah ini kalau beda pendapat, tapi kalau para sahabat semuanya sepakat, maka ini adalah ijma, kesepakatan para ulama yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya, jelas Bapak ya? Nah itu sifat yang keberapa? 25. Nah sekarang sifat yang ke-26. Al-mas'alatus sadisatu wal ishrun. Masalah yang ke-26. Kata Syekh ini, masalah yang ke-26, sifat jahil yang ke-26, tahrifu kitabillah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Menyelewengkan kitab Allah setelah mereka memahaminya dan mereka pun tahu. Sifat jahiliyah yang ke-26, menyelewengkan kitab Allah, membelokkan maknanya setelah mereka memahaminya dan dalam keadaan mereka tahu bahwa itu salah. Nah ini sifat jahiliyah yang ke-26. Artinya orang-orang jahiliyah, kebiasaan mereka membelokkan makna kitab suci, padahal mereka tahu bahwa itu salah, tapi mereka belokkan. Tujuannya apa? Supaya sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Dan ini yang terjadi pada orang di zaman jahiliyah, terutama terjadi pada orang apa? Ada yang tahu? Hah? Yahudi. Yang paling terkenal orang Yahudi, Bapak ya. Orang Yahudi ini orang yang ahli dalam menyelewengkan kitab suci, menyelewengkan perintah Allah. Sebagai contoh satu saja, orang Yahudi, sebagaimana sudah kita ketahui, dulu kan mereka di Mesir kan, dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, lalu Allah selamatkan dengan melewati apa? Laut Merah. Nah, ketika mereka sudah nyampe Laut Merah, Allah kan menyuruh kaum Yahudi lewat Nabi Musa supaya mereka masuki Baitul Maqdis, tanah Palestina sekarang ini. Allah menyuruh mereka masuki tanah suci yang telah dijanjikan untuk kalian, sebutkan dalam surat Al-Maidah. Nah, maka apa? Ketika itu juga Allah menyuruh orang-orang Yahudi untuk memasuki gerbang pintu Baitul Maqdis Palestina sambil berkata hittah. Mereka sambil dalam keadaan ruku, sujud, lalu berkata hittah. Hittah itu artinya ampunan. Artinya kami mohon ampunan, ya kan? Mohon ampunan, lihat. Artinya ya Allah ampunilah kami gitu. Hittah artinya ampunan. Tapi yang terjadi bagaimana? Bukannya mengucapkan kata hittah, minta ampun, tapi mereka kata hittah dikasih nun, jadi hintoh. Kalau hittah ampunan, hintoh gandum. Yang harusnya, ya Allah kami mohon ampunan, jadi kami mohon gandum. Lihat tuh, ini namanya apa? Menyelewengkan perintah Allah kan? Nah ini pertama. Lalu yang seharusnya mereka masuk Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk, masuk dalam keadaan tunduk, malah mereka masuk Baitul Maqdis dengan jalan gini Bapak. Apa namanya? Mundur dan sambil kayak ngesot gini. Memasuki gerbang Baitul Maqdis jadi jalan yang ngesot. Saya contoh aja ya. Gini nih, anggap ini gerbang Baitul Maqdis gini. Kan harusnya jalan tunduk Kak, menghadap sana gitu sambil masuk. Tapi mereka berbalik, jalannya gini, sambil kayak ngesot. Apa maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Tidak mau taat. Bukan sekedar tidak mau taat, apa kira namanya itu? Ngejek, na'udzubillah min dzalik. Padahal itu perintah Allah, mereka ngejek. Harusnya masuk dalam keadaan tunduk, mereka malah dibalik ini pintunya diginjal. Ya Bapak gini aja lah, kalau misalkan ada orang mau datang ke rumah kita, tiba-tiba dia jalannya berbalik sini menghadap kita. Tandanya apa ini? Wah, ini orang ngejek kita kan? Nah, Bani Israel, orang Yahudi mengejek Allah. Mereka disuruh masuk Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk itu sambil mengucapkan hittah, malah dikatakan hintoh.
kami mohon gandum, bukan mohon ampun. Jalannya lalu ngesot ke belakang gitu. Nah, inilah keahlian orang-orang Yahudi yang sayangnya ditiru oleh sebagian orang yang mengaku Muslim. Seperti apa? Ya, insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.